Maka beliau bersabda kepadanya, alqi anka sya'ral kufri wakhtatin. Buanglah rambut kekufuran darimu dan berkhitanlah. Dan hadis ini diriwayatkan Abu Dawud di nomor 356. Berhubungan dengan masalah khitan ini, saudaraku seiman, banyak sekali hal-hal yang mesti digarisbawahi. Yang pertama, disunnahkan untuk berkhitan dari pertama lahir sampai hari ke-7. Itu yang paling afdal. Dan ini memudahkan pertumbuhan dari si bayi tadi dan kesehatannya. Saya coba praktikkan sendiri di anak laki-laki saya, maka pertumbuhan badan yang ada beda sekali ya, dengan anak-anak yang dibiarkan sampai menjelang balik. Dan subhanallah, proses khitannya cepat sekali. Dia pun menangis hanya sebentar, setelah itu sudah selesai. Dan ini sudah terjadi, alhamdulillah, di 2 anak laki-laki saya sudah saya kasih semuanya khitan dengan cara seperti ini. Dan Masya Allah, saya melihat pertumbuhan yang sangat bagus di situ. Jadi dia berpengaruh sekali pada pertumbuhan. Dan juga dari sisi yang lain, dia membantu untuk mengurangi sakit. Karena kalau anak-anak sudah SD, sudah ada rasa takut, atau SMP, bahkan kalau sudah menjelang balik, ini akhirnya berpengaruh ya, kepada kesakitan, ada juga sakitnya. Kemudian dari sisi yang lain, memang sunnah Nabi SAW mendapatkan pahala, khitan mendapatkan pahala. Dan semua zakar laki-laki yang tidak dikhitan, tidak dipotong kulit bagian kepalanya akan menampung banyak sekali kotoran dan bakteri. Dan sudah ada penemuan atau penelitian yang diadakan, ternyata memang di katup kepala zakar itu banyak sekali tertampung sisa-sisa apa saja, sperma, air seni dan seterusnya, dan tidak bisa dibersihkan secara alami, tidak cukup. Dia harus betul-betul dihilangkan katup itu. Dan cukup banyak kalau teman-teman membaca di Google, banyak sekali artikel-artikel yang pernah juga saya temukan dan saya baca, penelitian secara ilmiah manfaat-manfaat dari khitan itu ya. Baik itu dari sisi manfaat biologisnya, baik itu dari sisi manfaat kesehatan sendiri dari zakar itu, kemudian dari sisi kualitas sperma, dan banyak sekali yang dibahas oleh para ilmuwan tentang manfaat masalah khitan. Sementara juga Nabi SAW mempraktikkan dan memerintahkan itu pada Hasan dan Husain radhiyallahu anhum majma'in di hari ke-7 mereka. Dan memang sunnahnya di hari ke-7 ini selain mengkhitan, memberikan nama, mencukur rambut, ya, kemudian mengakikahkan atau menyembelihkan hewan, maka ini semua dianjurkan di hari ke-7, ya, di hari ke-7. Masalah kasus Ibrahim alaihissalam, dikatakan dalam riwayat Bukhari di khitan di umur 80 tahun. Sebagian ulama menanggapi masalah riwayat ini. Betul, riwayat ini sahih, riwayat Bukhari. Tapi ulama mengatakan bukan mustahil Ibrahim alaihissalam yang merupakan dapat julukan Khalilullah, kekasih Allah, orang yang sangat patuh dengan Allah. Allah katakan apapun dikerjakan, sampai beliau terkenal sekali hanya dengan mimpi untuk menyembelih Ismail alaihissalam sudah cukup beliau untuk menyembelih anaknya. Diperintahkan juga oleh Allah SWT membawa Ismail dan Hajar alaihimussalam ke Mekah di padang pasir yang kosong, juga dilakukan. Apa saja perintah Allah SWT semuanya diiyakan oleh Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu bagaimana perjuangannya dalam dakwah, bagaimana beliau sendiri di Babilonia, semuanya kufur kepada beliau, termasuk rajanya dan juga ayahnya sendiri. Tapi beliau sabar dan beliau berjalan. Maka mustahil Ibrahim alaihissalam dengan ciri kenabiannya tadi itu sengaja menunda khitan ya sampai umur 80 tahun. Tapi yang benar kata ulama adalah memang dalam syariat Ibrahim alaihissalam diperintahkan khitan di waktu itu, di waktu beliau pas berumur 80 tahun. Karena Ibrahim AS diberikan oleh Allah umur yang panjang. Ya, khilaf di antara hadis sejarah masalah, tapi ada yang mengatakan sampai 175 tahun. Ya. Dan ini menandakan memang syariat itu baru diperintahkan pada saat itu. Baru diperintahkan pada saat itu. Jadi bukan Ibrahim AS menundahnya. Jadi ini bukan dijadikan sebagai tolok ukur bahwasanya orang sengaja menunda-nunda khitannya. Karena sudah kita sebutkan tadi banyak sekali manfaat daripada khitan itu sendiri. Untuk perempuan maka tentu tidak disebutkan masalah khitan ini, tetapi disebutkan masalah yang lain, yaitu membersihkan kemaluan ya.
Dan ini khilaf di antara ulama tentang masalah wanita, apakah dikhitan atau tidak. Sebagian ulama ada yang mengatakan dikhitan, sebagian mengatakan tidak. Dan khitan pun ini cuma diambil sebagian kecil atau hanya dibersihkan di daerah kemaluan tertentu. Ini saudari-saudari kita bidan atau dokter wanita lebih paham masalah ini. Ya, sebagaimana waktu anak perempuan saya terjadi, saya sudah minta untuk dibahasakan kepada dokter atau bidannya, dan mereka sudah paham tentang masalah bagaimana melakukan itu. Hanya saja yang saya teringat adalah salatu wassalam yang mengingatkan para sahabiat mengatakan, janganlah engkau mengambil ya, sebagian besar atau bagian-bagian tertentu dari kemaluannya sehingga mengganggu hubungannya dengan suaminya. Ada juga sebagian suku punya tradisi dibersihkan sama sekali daerah kemaluan, ada yang diambil bagian dari situ sehingga akhirnya syahwatnya pun hilang, sehingga dia tidak menginginkan biologis nanti dengan suaminya. Tapi diatur sedemikian rupa dengan cara yang tentu sebagaimana saya katakan tadi, orang-orang medis sudah memahami masalah itu.